Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Para ikhwah fillah rahimakumullah, saya akan melanjutkan bacaan kitab yang kemarin. Namun sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu saya Al-Haqir Al-Faqir ila Rabbihil Qadir Tajuddin bin Syahid menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, permohonan maaf zahiran wa batinan, jisman wa ruhan, sirran wa alaniyah, kepada antum semua, kepada teman-teman relasi saya, baik yang kenal secara langsung di dunia nyata atau yang hanya kenal lewat sosial media. Yang jelas saya banyak salah, banyak keliru, khilaf. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf saya buat antum semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur yang panjang fi ta'atillah. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kita zahir batin fi ta'atillah. Mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki yang melimpah, yang barakah fi ta'atillah. Amin Allahumma amin. Sekarang hari Kamis tanggal 14 Sya'ban menjelang sholat duhur para ikhwah fillah. Nanti malam kebetulan dan bersamaan dengan Lailatul Jum'ah, Lailatul Mubarakah, kita semua akan masuk ke pertengahan bulan Sya'ban. Makanya sebelum saya meneruskan bacaan kitab ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf saya atas segala khilaf, salah dan keliru saya. Dan itu memang sifat saya. Mudah-mudahan akhina fillah sudi kiranya memaafkan saya. Para ikhwah fillah rahimakumullah, bacaan kitab yang kemarin menjelaskan tentang wajibnya kita mengobati hati yang sakit, tentang wajibnya kita mengobati hati kita yang terjangkit penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, penyakit yang amat sangat berat dan amat sangat membahayakan adalah penyakit hati. Amradul qalbi, penyakit hati, di mana penyakit hati ini yang akan menghalangi kita untuk sampai ke hadratul ilahiyah. Penyakit ini yang menghalangi seorang hamba hingga ia tidak sampai kepada Allah. Penyakit apa saja sudah saya jelaskan para ikhwah fillah, banyak sekali penyakit yang menghalangi hamba tidak sampai kepada Robnya, kepada Tuhannya. Di antaranya adalah al-ujbu, bangga akan diri kita sendiri, ujub, wat takabbur, sombong dengan harta, na'udzubillah min dzalik, sombong dengan jabatan, na'udzubillah min dzalik, sombong dengan ilmu sekalipun, na'udzubillah min dzalik, sombong, riya, sum'ah, hubbul jah, hubbur riyasah. Hubbul jah itu pengennya dihormat terus, na'udzubillah min dzalik. Kalau dihormat sama orang lain dia senang, enggak dihormat dia enggak senang, na'udzubillah min dzalik. Itu pertanda hati kita terserang dan terjangkit penyakit yang menghalangi kita untuk sampai kepada hadratul ilahiyah. Mudah-mudahan hati kita semua
menjadi hati yang diridhai Allah, menjadi hati yang selalu dialiri nur ilahi, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwafillah, penyakit-penyakit itu wajib kita obati, wajib kita hilangkan. Karena penyakit yang saya sebut tadi, ujub, riya, takabur, sum'ah, hubbul jah, hubbul riyasah, dan lain-lainnya itu adalah sifatun madhmumatun, sifat yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifatun madhmumah, sifat yang sangat tercela. Jadi setelah kita diberi kemampuan oleh Allah membersihkan hati, kemudian diberi kesempatan lagi untuk noto hati, menata hati kita, mengisi hati kita, membersihkan hati kita dari sifatul madhmumah, kemudian mengisi hati kita dengan sifatul mahmudah. Sifatun mahmudatun, sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya dari bacaan ini para ikhwafillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yujalisu sufiyata wa yaqul, wa kana, dan ada Al-Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Yujalisu, itu adalah duduk, berkumpul bersama ulama-ulama sufi, para sufi. Di sini para pemirsa dijelaskan bahwa Imam Syafi'i itu sering, dan memang beliau sangat sering dan suka berkumpul dalam majelis ulama-ulama thariqah. Beliau senang berkumpul. Yujalisu sufiyatah, beliau senang duduk bersama orang-orang sufi. Wa yaquluh, dan berkata siapa Imam Syafi'i, yahtajul faqihu ila ma'rifatih istilahis sufiyah. Imam Syafi'i berkata, yahtaju, butuh, al-faqihu, siapa orang yang faqih, ulama fiqih. Kata Imam Syafi'i, ulama fikih itu masih butuh pada apa? Ila ma'rifati, butuh untuk mengenal istilahis sufiyah. Kata Imam Syafi'i, ulama sufi itu butuh mengenal istilahnya orang-orang sufi. Liufidu, agar memberi faidah mereka maksudnya ulama sufi, agar memberi faidah, memberi bimbingan, memberi arahan, kepada, dhamir ini kembali ke al-faqih, kepada ulama fiqih, minal ilmi, dari ilmu, ma lam yakun, yang tidak ada, apa ilmu, indahu, pada diri ulama fiqih. Kata Imam Syafi'i, orang yang alim fiqih itu wajib butuh mengenali istilahnya orang-orang sufi, agar mereka para ulama sufi, para ulama thariqah bisa memberi faedah kepada ulama fikih itu, memberi faedah dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama fikih. Apakah ada ilmu yang tidak dimiliki ulama fikih? Ada. Bahkan di awal yang kemarin, para ikhwafillah, di sini ada bacaan, saya ulang sedikit. La yambaghi lil alimi walau tabahharah fil ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi ayyaqna bima alimahu wa innamal wajibu alaihi al-ijtima'u bi ahli tariq. Ini yang kemarin sudah saya baca. La yambaghi lil alim, orang alim itu tidak pantas apanya? Tidak pantas gimana? Walau tabahharah, walaupun seluas laut, seluas samudra, tabahhar. Bahrun itu laut, tabahhar itu walaupun seluas laut, selebar lautan, fil ilmi, dalam ilmunya, sampai dia itu menjadi orang nomor satu dalam keilmuannya. Dia tidak cukup diam diri mengambil cukup dengan ilmu yang ia ketahui.
Akan tetapi yang wajib baginya al-ijtima'u bi ahli thariq. Dia masih wajib berkumpul dengan ulama-ulama thariqah. Para ikhwafillah rahimakumullah. Wa kana al-imam Syafi'i wa Ahmad yataraddadani ila majalis as-sufiyah wa yahdurani ma'ahum fi majlis dzikrihim. Wa kana al-imam Syafi'i, dan ada siapa Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Kita semua tahu Imam Syafi'i, Imam Ahmad adalah salah satu dari imam besar madzhabul arba'ah. Beliau tabahhar fil alam. Ilmunya seluas samudra beliau. Tapi walaupun demikian, yataraddadani, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu berulang-ulang kali. Yataraddadani, berulang-ulang keduanya maksudnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berulang-ulang kemana? Ila majalis sufiyah, menemui dan berkumpul menuju majelis orang-orang sufi. Wa yahdurani, dan hadir keduanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ma'ahum, bersama sufi ya, bersama ulama ahli tariqah, fi majlis dzikrihim. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkumpul di dalam majlis zikirnya ulama-ulama tariqah itu. Sering Imam Syafi'i, Imam Ahmad berulang kali, yataraddadani, dia berulang-ulang kali berkumpul masuk ke dalam halaqah, ke dalam majelis zikirnya para ulama-ulama thariqah. Faqilah, maka dikatakan lahuma, kepada keduanya. Bahkan ini dari keterangan di sini, ini para ikhwafillah, seakan-akan ada orang yang tidak senang kepada Imam Syafi'i dan kepada Imam Ahmad karena beliau berdua ini sering silaturahim, sering berkumpul dengan majelis ulama-ulama thariqah. Ada yang tidak senang pada Imam Syafi'i, sehingga dia itu pernah negur Imam Syafi'i. Gimana negurnya dia itu pada Imam Syafi'i? Dia itu berkata, orang itu berkata kepada Imam Syafi'i dan kepada Imam Ahmad, ma lakuma tataraddadani ila mithli haula'il juhal. Kata orang itu, ma lakuma, apa sih untungnya? Itu makna bebasnya. Buat apa sih kalian berdua ini ya taraddadani, terus-terusan mendatangi ila mithli haula'il juhal? Buat apa sih kalian berdua ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, datang ke kelompok-kelompok mereka yang bodoh? Kata orang itu pada Imam Syafi'i. Berani benar dia. Nah, tapi yang jelas dia itu bukan orang sembarangan juga. Bukan orang sembarangan juga. Kalau sekelas kita nggak mungkin menegur beliau. Ini juga orang-orang besar juga lah, hingga dia berani bilang seperti itu pada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ma lakuma tataraddadani ila mithli haula'il juhal. Wahai Imam Ahmad, Imam Syafi'i, apa sih untungnya kalian selalu datang kepada kelompok-kelompok orang-orang bodoh seperti itu? Kemudian Imam Syafi'i dengan simpelnya beliau berkata, inna haula'i indahum ra'sul amri kullihi. Ini para pemirsa, simpel jawabnya Imam Syafi'i ini, simpel para pemirsa. Ya Allah, gelap ini. Di luar panas pemirsa, tuh panas luar biasa panas. Harruha syadid. Jadi Imam Syafi'i itu jawabnya simpel. Faqala, maka berkata keduanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu berkata, menjawab pertanyaan orang itu, inna haula'i, sesungguhnya mereka, indahum, pada diri mereka, ra'sul amri, ada ra'sul amri kullihi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjawab kepada dia, pada orang-orang sufi itu ada ra'sul amr. Ada ra'sul amr, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa sih ra'sul amr? Ra'sul amr itu adalah menunjukkan bahwa hal itu adalah perkara yang paling penting dan paling tinggi, paling agung, paling tinggi derajatnya. Itu ra'sul amr. Ra'sul amr, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pada diri mereka, ulama-ulama thariqah, ulama
tasawuf itu ada Ra'sul Amr, bahkan kulli, semua Ra'sul Amr ada pada mereka, kata Imam Syafi'i. Ra'sul Amr berarti kalau ada Ra'sul Amr itu artinya urusan itu sangat penting. Ra'sun itu kalau bahasa Arabnya kan di madrasah, sekolah-sekolah kita, Ra'sun kan kepala. Jadi anggota tubuh kita yang terpenting itu adalah kepala. Di kepala itu mata, hidung, akal, pikiran, di sini, di kepala kita. Jadi Ra'sul Amr menunjukkan bahwa yang ada pada ulama sufi itu adalah sesuatu yang sangat penting dan agung derajatnya. Apa itu? Wahuwa. Dan adapun Ra'sul Amr itu adalah taqwallahi azza wa jal wa mahabbatuhu wa ma'rifatuh. Ra'sul Amr itu adalah taqwallah azza wa jal wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah. Dan juga mencintai apa yang dicintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai apa-apa, dan mencintai apapun yang dicintai Rasulullah. Wa ma'rifatuhu, dan kenal kepada Allah. Itu Ra'sul Amr. Terpenting dalam dunia thariqah itu adalah taqwallah, ada juga mahabbatuhu, ada juga yang terpenting lagi adalah ma'rifatullah. Kita kenal, kita harus kenal siapa Al-Khaliq, siapa pencipta, dan siapa al-makhluk, yang dicipta itu, ciptanya itu siapa, kita ini siapa. Dari sana ma'rifah. Jadi kata Imam Syafi'i, Ra'sul Amr ada pada diri mereka. Jadi makanya di sini para ikhwah fillah, selanjutnya adalah waqala ba'duhum, dan berkata ba'duhum, siapa sebagian para ulama, may yu'minu bi kalamih ahli tariqi faqullahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wat. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian daripada ulama-ulama sufi, may yu'minu, barang siapa, yu'minu yang iman, yang meyakini, yang membenarkan, bi kalami ahli turuq, dengan perkataan ahli tariqah, ulama-ulama tariqah. Faqul, maka katakanlah olehmu, maka berkatalah kamu, lahu, kepada orang itu. Berkatalah kamu, katakan kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang itu. Kepada orang yang meyakini akan ajaran tasawuf, yang meyakini akan thariqah. Walaupun dia itu bukan orang thariqah, tidak bertasawuf, tidak berbaiat, tidak masuk thariqah apapun, tapi dia meyakini akan kebenaran thariqah. Bagaimana? Datangi dia. Yad'u lak. Pinta doanya. Yad'u. Agar ia mendoakan laka buatmu. Datangi dia. Pinta doanya. Fa'innahu mujibud da'wat. Orang, walaupun orang itu bukan orang sufi, tidak bersufi, tidak berthariqah, tapi meyakini kebenaran thariqah, meyakini kebenaran sufi, maka doanya itu mustajabah, itu istijabah. Apalagi orang-orang yang memang masuk thariqah, apalagi orang-orang yang masuk dalam golongan-golongan sufi, kemudian istiqamah dalam thariqahnya. Wa allau istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ada ayat seperti itu dalam Al-Qur'an, saya cuma lupa ayat suratnya ayat berapa. Cuma saya ingat wa allau istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Apalagi orang-orang yang sudah berbaiat, bermasuk thariqah, kemudian istiqamah 'ala thariqatihim. Istiqamah menjalankan thariqahnya, memenuhi syarat-syarat thariqah, ya. Mengikuti kaifiyatut thariqah yang sudah dianjurkan oleh para gurunya masing-masing, dengan istiqomah, keyakinan dan istiqomah sesuai dengan simbol ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Simbolnya kan seperti itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatakum ma'rifatak. Menjalani dunia thariqah dengan keikhlasan, ketulusan. Tidak ada yang diharap selain ridhonya Allah. Terus mengikuti kaifiyatut thariqah, kaifiyahnya yang sudah ditentukan oleh gurunya, dia itu akan sakti. Lebih istijabah doanya. Itu para ikhwah fillah rahimakumullah. Sudah sholat duhur ini
Sapudi para pemirsa, mohon maaf atas kekurangan, dan manakala ada keliru, ada salah, itu jelas murni dari kebodohan saya pribadi. Kalau memang benar, faminallahi walillahil hamdu wan ni'mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.